Tahanan yang terdiri atas tahanan yang terlibat dalam peristiwa penyerangan Polsekta 8606 Pasir Kaliki Bandung oleh gerombolan bersenjata pada tanggal 11 Maret tahun 1981, tahanan yang terlibat dalam teror Warman di Raja Pola tanggal 22 Agustus tahun 1980, dan tahanan yang terlibat dalam teror Komando Jihad tahun 1977 dan 1978. Para pembajak meminta agar tahanan tersebut diterbangkan ke luar negeri dengan tujuan beberapa negara tertentu yang akan mereka sebutkan kemudian. Di samping itu, pembajak juga menuntut disediakan uang sebanyak 1,5 juta US dollar. Dari hasil penyelidikan dapat diketahui bahwa pembajak berjumlah 5 orang yang keseluruhannya merupakan buronan dari alat-alat keamanan negara dalam kaitan dengan peristiwa penyerangan Polsekta 806 Pasir Kaliki Bandung. Pelaku-pelaku peristiwa penyerangan Polsekta 8606 Pasir Kaliki Bandung tersebut yang berhasil ditangkap, saya silahkan untuk mengikuti penjelasan Pak Kokamtib tanggal 19 Maret tahun 1981, dan para pembajak termasuk kelompok ekstrim yang tidak segan-segan melakukan teror. Kelompok ini melakukan aksi-aksi yang memaksakan kehendaknya untuk mendirikan negara Islam di Indonesia. Kelompok ini tidak segan-segan melakukan pembunuhan-pembunuhan, juga melakukan pembunuhan terhadap anggotanya sendiri maupun orang lain walaupun seagama yang dianggap kurang konsekuen dalam melaksanakan agamanya. Usaha pembunuhan terhadap Dr. Samsudin, Ketua Harian Yayasan Masjid Istiqomah di Bandung, yang dilakukan di Masjid Istiqomah Bandung pada saat yang bersangkutan sedang bersembayang, yaitu pada tanggal 20 Februari tahun 1981. Kemudian teror-teror terhadap masjid-masjid di sekitar Bandung pada bulan Juni, Agustus, November tahun 1980 dan sebagainya merupakan tindakan keji kelompok tersebut. Kelompok ini juga yang bertanggung jawab terhadap kasus teror di Raja Pola tanggal 22 Agustus tahun 1980. Demikian pula merekalah yang bertanggung jawab atas percobaan pembakaran sebuah hotel besar di Jakarta pada tanggal 29 Desember tahun 1980 yang berkat kesiagapan alat-alat negara telah dapat digagalkan. Penyelidikan yang dilakukan kemudian menunjukkan bahwa kepala keamanan hotel tersebut ternyata terlibat dalam usaha pembakaran tadi, dan ternyata yang bersangkutan adalah salah seorang pembajak pesawat DC-9 Garuda sekarang ini. Dengan demikian jelas bahwa kelompok ini adalah kelompok ekstrim yang menafsirkan ajaran agama secara salah dan hanya mencemarkan nama baik daripada agama. Dengan peristiwa pembajakan yang berlatar belakang politik ini, pemerintah mengajak masyarakat luas agar lebih bersikap waspada. Kepada pemuka-pemuka masyarakat, pemerintah juga mengajak agar lebih berhati-hati dan bijaksana dalam mengemukakan pendapat atau penilaian terhadap sesuatu masalah, sehingga ketentraman masyarakat dapat kita pelihara bersama-sama. Pemerintah perlu meyakinkan dan memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa jika pemerintah mengingatkan masyarakat agar bersikap waspada dan berhati-hati, maka pemerintah tidak bermaksud melontarkan tuduhan kepada kelompok masyarakat tertentu atau memojokkannya. Ajakan pemerintah agar kita semua bersikap waspada tidak lain tujuannya adalah untuk menjaga ketentraman bersama
karena bahaya-bahaya dari golongan ekstrim memang benar-benar ada. Pemerintah mengajak masyarakat dan pemimpin-pemimpin masyarakat untuk tetap waspada terhadap bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh kelompok ekstrim dan tersesat yang menggunakan secara salah ajaran dan nama Islam seperti Komando Jihad, Gerombolan Warman, kelompok yang menyerbu Kosekta 8606 Pasir Kaliki Bandung, dan sebagainya. Pemerintah meminta pengertian bahwa mereka yang mengatakan bahwa Komando Jihad dan kelompok-kelompok ekstrim sejenisnya seolah-olah tidak ada dan hanya merupakan pemerintah, sebenarnya secara tidak sadar telah ikut tidak menjaga keluhuran agama Islam terhadap usaha-usaha yang menyalahgunakan ajaran Islam. Dalam menyelesaikan peristiwa pembajakan ini, pemerintah mengutamakan keselamatan jiwa penumpang. Di lain pihak, pemerintah teguh pada pendiriannya untuk melawan segala bentuk terorisme dan reaksi-reaksi kekerasan lainnya. Untuk menghadapi segala kemungkinan operasi penyelamatan, maka pada tanggal 29 Maret tahun 1981 pemerintah telah memutuskan untuk mengirimkan satuan khusus anti teror setelah mendapat persetujuan dari pemerintah Thailand. Setelah mengadakan penilaian situasi setempat bersama dengan pemerintah dan alat keamanan negara Thailand, maka akhirnya diambil keputusan bahwa satuan militer kita untuk melancarkan operasi militer khusus penyelamatan sandera dengan menyerbu pesawat. Operasi yang dilancarkan pada tanggal 31 Maret tahun 1981 dini hari dimulai jam 02.45 waktu setempat telah berhasil menyelesaikan tugasnya dalam waktu 3 menit dengan hasil sebagai berikut. 1. Teroris 5 orang tertembak mati. 2. Awak pesawat kapten pilot luka-luka. 3. Pasukan kita seorang luka ringan. 4. Semua penumpang dan sisa awak pesawat selamat. 5. Pesawat terbang utuh. Pada kesempatan ini, pemerintah ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan atas bantuan dan kerjasama yang telah diberikan oleh pemerintah Thailand yang setinggi-tingginya, sehingga pembajakan ini dapat diakhiri dengan sangat berhasil. Demikian pula kepada seluruh instansi dan masyarakat yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung dalam rangka menyelesaikan peristiwa pembajakan pesawat Garuda DC-9 GA206. Disampaikan terima kasih dan penghargaan. Pemerintah menyampaikan penghargaan khusus kepada satuan-satuan angkatan bersenjata lainnya, bersenjata Indonesia, yang telah berhasil menyelesaikan tugas yang pelik ini. Kita